Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya ucapkan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang besar, sehingga kita semua masih boleh ada, diberi kekuatan, diberi kesehatan. Saya bersyukur buat pagi yang indah ini, Tuhan masih beri kesempatan untuk saya boleh melayani Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayat 22. Kalau sudah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-22. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, satu sukacita yang besar, silakan duduk. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami sakit. Tapi kalau kita semua boleh ada pada saat ini, berarti kita masih sehat. Dan kerinduan semua orang di dunia ini adalah hidup sehat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi saya sudah berkata bahwa semua orang ingin yang namanya sehat. Ketika orang mengalami sakit penyakit, maka yang diinginkan adalah kesembuhan. Bagaimana orang yang sakit menginginkan kesembuhan, yang dia butuhkan adalah obat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seseorang bisa menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk membeli obat. Apapun yang dia punya, dia bisa habiskan. Dia bisa jual semuanya hanya untuk membeli obat. Supaya apa? Supaya sehat. Karena kesehatan sangat mahal. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak kali kita melupakan ada obat yang gratis yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang merupakan satu sifat manusia, yaitu gembira. Kita semua pasti memiliki kegembiraan. Di dalam satu momen-momen di dalam hidup kita, pasti kita akan bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata obat-obat ini juga ada terbagi di beberapa kelompok, baik untuk harga yang berbeda, kualitas yang berbeda, itu sudah dibagi-bagi. Ada om di sini, Om Tole itu, dia punya obat asam urat. Obat itu tidak mahal, tetapi cocok. Ada juga obat asam urat yang lebih mahal, tapi mungkin kurang cocok. Sudah dibagi-bagi dari harganya dengan kualitasnya dan kecocokannya, itu sudah dibagi-bagi untuk manusia. Yang dicari bukan masalah harganya, tetapi kecocokan dengan pasien. Pasien ini dia cocok obat ini kalau sakit ini. Dia tidak cocok obat ini karena nanti ada kena komplikasi di penyakit yang lain. Berarti obat tersebut harus dicari supaya manjur.
Karena yang dibutuhkan orang sakit adalah obat yang manjur. Yang harga mahal belum tentu manjur, belum tentu cocok untuk orang tersebut. Karena segala macam penyakit, obat-obat pun diciptakan segala macam merek-merek, segala macam rupa, itu mulai ada di apotik-apotik. Itu semua apa? Untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Menjadi sehat. Kenapa saya katakan kesehatan sangat mahal? Sekolah paling mahal adalah sekolah kesehatan, sekolah kedokteran. Itu paling mahal sekali. Karena apa? Mempelajari, karena mengobati tubuh manusia. Manusia itu ciptaan paling berharga. Jadi ketika mengobati ciptaan yang paling berharga, memeriksa ciptaan paling berharga, maka harga pemeriksa itu juga paling tinggi. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari kedokteran harus sekolah dengan biaya yang sangat besar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengetahui bahwa kehidupan kita ini sangatlah mahal. Amin. Kehidupan manusia ini sangatlah mahal. Sehingga untuk perawatan kita yang mahal ini perlu biaya yang sangat mahal. Karena kita ciptaan yang mahal, maka untuk merawat pasti mahal. Ketika seseorang membangun rumah yang sangat besar, pasti biaya perawatannya sangat mahal. Karena mau kasih bersih, mobil dia punya dalam, musaku dia punya luar, itu pasti butuh orang. Minimal 5 orang kalau rumahnya sangat besar untuk membersihkan, butuh biaya. Ketika membeli mobil yang sangat mewah, sangat mahal, perawatannya juga sangat mahal. Jadi kita bersyukur kita ada di pagi ini sebagai makhluk-makhluk yang mahal. Amin. Kita adalah orang-orang yang mahal, bukan murah. Karena kita ciptaan yang termulia. Sehingga segala sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu yang mahal. Bukan bikin diri saudara-saudara, tetapi kita belajar menghargai. Karena hidup kita ini diberikan sempurna oleh Tuhan, diciptakan paling mulia dari segala macam ciptaan. Untuk itu, kalau kita berpikir kita adalah ciptaan yang paling mulia, kita adalah ciptaan yang paling mahal, satu hal yang muncul dalam pikiran kita adalah kegembiraan. Amin. Pasti dengan sendirinya kalau kita melihat, saya ternyata mahal, saya ternyata berkualitas, saya lebih mahal dari segala binatang-binatang yang ada. Walaupun kalau kita melihat harga anjing, harga kucing sekarang ada yang ratusan juta, tetapi percayalah kita manusia lebih mahal dari semuanya itu. Katakan amin. Kegembiraan akan muncul di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengetahui bahwa siapa kita ini sebenarnya. Orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak bergembira hatinya, hidupnya tidak bersuka cita, adalah orang yang tidak mengenal dirinya secara pribadi. Kalau orang yang tidak mengenal dirinya secara pribadi, pasti dia tidak mengenal Tuhan yang mencipta kehidupan. Kalau kita mengenal diri kita, seandainya kita ingin mengetahui kehidupan kita, mengetahui pribadi kita, kita akan cari dan kita akan menemukan ada Tuhan yang menciptakan kehidupan kita sehingga kita menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Beberapa hari yang lalu ada orang datang minta doa di gereja ini. Katanya sakit asam lambung. Habis itu datang katanya tinggal jantungnya yang berdetak-detak. Saya katakan kepada bapak itu, mungkin bapak banyak pikiran. Saya bilang saya juga pernah kena asam lambung, tak salah makan. Tetapi pada saat berjalan waktu, saya ambil kesimpulan ternyata penyakit ini muncul pada saat pikiran kita tidak tenang. Pikiran kita tidak ada sukacita. Pikiran kita tidak ada kegembiraan. Jadi pada saat kegembiraan itu datang di dalam kehidupan kita, kita harus ekspresikan sehingga kesehatan tubuh kita itu akan muncul. Sakit penyakit itu akan hilang perlahan-lahan di dalam setiap
kehidupan kita. Ketika orang sehat tetapi dia bikin diri sakit, hatinya sakit, hatinya kecewa, hatinya susah, tubuhnya juga akan sakit. Walaupun dia sehat, periksa tidak ada penyakit, tetapi kalau kita melihat dia berjalan, orang mungkin akan berkata dia sakit. Orang itu orang sakit, tubuhnya sakit. Padahal apa? Hatinya yang tidak gembira. Obat yang Tuhan telah berikan, yaitu kegembiraan, dia hilangkan dari kehidupannya dengan memikirkan hal-hal yang macam-macam. Sebenarnya kegembiraan ini harus ada berdampingan selalu. Sifat ini harus ada di dalam kehidupan kita. Masalah itu selalu boleh datang. Kapan saja masalah itu akan datang. Tetapi kita harus tetap bergembira, saudara-saudara. Amin. Sukacita itu harus tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Amsal 15 ayat 15 firman Tuhan berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Hari orang berkesusahan buruk. Jadi kalau kita berkesusahan, itu kita akan menjadi buruk. Tiap hari bangun pagi sudah susah ini hati. Melihat orang yang lebih dari kita, kita mulai susah hati. Mulai lihat orang mempunyai sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya, mulai susah hati. Tetapi saudara-saudara, walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi kalau kita bergembira, firman Tuhan berkata, hatinya selalu berpesta. Kalau kita pasti pernah mengikuti acara pesta. Berapa minggu yang lalu, bulan yang lalu di sini ada pesta. Ketika pesta itu ada kegembiraan di sana, saudara-saudara. Ketika saudara masuk di dalam suasana pesta, semua orang itu tersenyum. Entah pesta apapun, karena apa? Ada kegembiraan di sana. Firman Tuhan berkata, orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Pesta ini menggambarkan kemeriahan. Tidak ada kemeriahan di dalam duka cita, hanya ada di dalam sukacita, saudara-saudara. Itu semua kita dapat di mana? Di dalam hati kita, di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, salah satu ciri dari orang yang bergembira, mukanya berseri-seri. Amin. Mukanya berseri-seri. Kita melihat kehidupan orang ketika dia jalan, tidak bercerita dengan orang lain, tetapi dia ada senyum-senyum sedikit, ya. Dia senyum-senyum sedikit. Percayalah, hatinya pasti gembira. Entah itu orang habis kasih uang di dia, atau baru terima gaji, atau baru dapat apa. Tiba-tiba kalau kalian lihat orang raut wajahnya berseri-seri, walaupun senyum-senyum tipis-tipis sedikit, itu kita bisa lihat bahwa orang ini dia lagi bergembira. Orang ini lagi bersukacita. Dan memang orang yang bergembira, dia akan berseri-seri. Tapi kalau kita baca selanjutnya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, rupanya semangat itu ada di dalam diri orang. Semua orang itu bisa bersemangat, tetapi yang menghilangkan semangat adalah kepedihan dari hati. Semangat yang besar, semangat yang kuat akan membuat orang bergembira, tetapi semangat itu akan menjadi hilang ketika kepedihan itu datang di dalam setiap hati kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, anggaplah satu kebahagiaan, satu kegembiraan ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Anggaplah, coba saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Anggaplah satu kebahagiaan kalau kita jatuh di dalam pencobaan. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kita mendapat satu masalah. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita mendapat satu kepedihan hati. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kepedihan hati menghilangkan semangat. Tetapi perhatikan baik, kita akan mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan.
kepedihan hati, sakit hati itu akan datang. Tetapi perhatikan baik saudara, anggaplah itu satu kebahagiaan. Anggap itu suatu kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Anggaplah satu kebahagiaan. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita menganggap masalah ini sebagai satu kebahagiaan, satu kegembiraan, dia tidak akan mematahkan semangat. Kalau kita menganggap sesuatu yang membuat kita bersukacita, itu kita tidak akan patah semangat. Misalnya saudara-saudara, bencana itu seperti pohon yang rubuh. Ketika pohon rubuh, mungkin dia rubuh di pinggir rumah, ada cabang satu yang masuk dikasih patah jendela. Kita anggap saja itu satu sukacita. Anggap satu sukacita. Ketika menganggap satu sukacita, percayalah jendela ini akan tergantikan. Karena apa? Karena kita menganggap sesuatu ini bukan masalah. Bukan masalah. Kita menganggap sesuatu ini adalah satu kebahagiaan. Ketika orang mendapatkan musibah, dia hanya bisa berkata bersyukur, dia hanya berkata berterima kasih. Itulah bentuk kebahagiaan yang kita dapat ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Anggaplah satu kebahagiaan ketika kita mendapatkan setiap pencobaan. Karena dari kebahagiaan yang kita dapatkan itu, kita akan mendapatkan semangat yang daripada Tuhan. Orang yang bersemangat adalah orang yang luar biasa. Orang yang bersemangat adalah orang yang dianggap pahlawan. Nah, tapi saudara-saudara, bagaimana caranya kita memulihkan semangat yang patah? Orang mempunyai semangat, amin. Orang mempunyai semangat. Tapi bagaimana kita bisa memulihkan semangat kita yang patah? Semangat kita yang patah. Kegembiraan ini menjadi obat, tetapi tidak ada obat lagi karena tidak ada semangat. Dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran. Nah, ini yang membuat penyakit. Jenis-jenis penyakit yang membuat hati susah, salah satunya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tadi saya katakan, ketika orang dia bergembira, wajahnya berseri-seri. Dia berjalan ada senyum-senyum sedikit di mukanya. Walaupun tidak ada orang, dia senyum-senyum sedikit. Kalau dia senyum besar-besar, berarti dia orang gila itu. Karena tidak ada sebab dan akibat. Tapi kalau dia senyum tipis-tipis, mukanya berseri-seri, kemungkinan dia akan mendapatkan sesuatu. Sehingga hatinya gembira, hatinya bahagia. Tetapi saudara-saudara, kalau melihat orang yang tidak bahagia, yang khawatir, firman Tuhan katakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saya tidak berkata orang yang bungkuk itu hatinya khawatir, ya. Tetapi firman Tuhan berkata salah satu ciri orang yang khawatir adalah membungkukkan dada. Mungkin dia duduk, tunduk-tunduk begini, lihat-lihat ke tanah. Memang kalau saya melihat kenyataan, orang yang terlalu berat masalahnya, seperti masalah itu ada di pundak dan membuat pundaknya itu mulai tunduk, mulai bongkok, badannya mulai tertunduk. Itu orang yang bebannya, kekhawatirannya terlalu besar. Kekhawatirannya mengalahkan kegembiraan yang ada di dalam hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran itu boleh datang, kepedihan hati boleh datang, kesusahan boleh datang, kedukaan malapetaka itu boleh datang di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ingat, jangan sampai kita terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Amin. Kesedihan itu boleh ada di dalam kehidupan kita, boleh menghinggapi, kita boleh hadapi, kita tidak boleh hindari, tetapi kita boleh lawan. Sehingga kita bisa melewati. Cara melawannya apa? Dengan apa? Dengan kegembiraan. Hadapilah segala sesuatu dengan kegembiraan. Rumusnya cuma gembira. Kalau kita bergembira hati, kita akan mempunyai ketenangan. Amin.
Orang yang bergembira, dia bisa tenang untuk menghadapi sesuatu. Orang yang tenang, dia akan bisa sabar untuk menghadapi segala sesuatu yang saya katakan tadi. Amin. Orang yang sabar, dia bisa mengendalikan dirinya. Entah ini harus melakukan ini, entah ini harus melakukan ini. Tetapi orang yang tidak bergembira, orang tersebut tidak akan mempunyai ketenangan. Kalau tidak mempunyai ketenangan, dia akan buru-buru melakukan sesuatu. Tidak ada kesabaran di sana, sehingga sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dikatakan akan membawa petaka. Karena terlalu cepat, sehingga orang yang melakukannya, orang yang memperkatakannya sudah tidak dapat mengontrol apa yang dia lepaskan. Untuk itu, taruh kegembiraan, sehingga ada ketenangan dan ada kesabaran di setiap kehidupan kita. Maka langkah-langkah yang akan kita lakukan itu adalah langkah-langkah yang baik dan benar, karena dijalankan dengan ketenangan dan dipenuhi dengan kesabaran. Kalau kita lakukan ini, saudara-saudara, tidak ada yang akan membuat hati kita sedih berlarut-larut. Saya katakan sedih berlarut-larut ya. Kalau manusia tidak mempunyai rasa sedih, berarti manusia itu juga sudah tidak normal. Kalau kita masih merasa sedih, berarti kita masih normal. Kalau kita masih rasa marah, berarti kita masih normal. Tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh kesedihan, kita tidak boleh dikendalikan oleh kemarahan. Itu sifat orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita boleh berbuat dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Kita boleh melakukan kesalahan, tetapi tidak hidup di dalam kesalahan. Karena apa? Karena kebenaran ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kebenaran ada di dalam kehidupan kita, maka kegembiraan itu akan keluar terus dari setiap kehidupan kita. Kalau kegembiraan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang dari luar datang, kita bisa terima, kita bisa kontrol, dan kita bisa selesaikan. Dan kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan kita dengan kegembiraan. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat yang asal-asal, bukan obat yang tidak baik, tetapi obat yang manjur, obat yang berkualitas, obat yang memberi kesembuhan kalau kita tetap bergembira di dalam hati kita. Coba saudara-saudara tersenyum kiri kanan, bergembira, kasih gembira hati, maka senyuman itu dengan sendirinya akan keluar. Senyuman itu dengan sendirinya akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan senyuman yang kita keluarkan, kalau orang lain lihat, pasti mereka juga akan senang. Amin. Orang lain lihat, walaupun dia bersedih hati, kalau dia lihat dia teman mulai senyum-senyum, pasti dengan sendirinya dia akan senyum. Pasti dengan sendirinya dia akan terikut. Tetapi kalau kita datang muka marah-marah, orang yang mau senyum juga takut senyum. Karena apa? Tuh senyum sedikit dia balas marah, berarti tuh dia sudah. Tetapi kalau kita menebarkan senyuman, memberikan senyuman kepada orang, percayalah orang yang ada di sekitar kita juga pasti akan tersenyum. Coba kita bertemu dengan orang, kita mulai menyapa orang, pasti orang juga akan berpikir, kenapa dia bicara pandang seperti itu. Tapi coba kalau kita tidak mengenal siapapun, kita tidak mengenal orang, ketika kita melewati orang tersebut dengan mengatakan permisi dengan senyuman saja, pasti orang itu pasti langsung akan senang. Dan dia mungkin akan berkata, siapa tadi? Kenapa dia senang-senang, senyum-senyum di orang walaupun kita baru kenal? Tidak ada orang di dunia ini ketika diberi senyuman dia marah. Tidak ada. Tidak ada orang di dunia ini walaupun tidak baru kenal siapapun, sama saudara ke pasar, ke penjual-penjual dan sebagainya, pasti semuanya ingin dapat senyuman. Saudara kalau belanja di pasar bikin muka marah-marah, harga 10.000 dia bisa bikin 12.000. Tapi kalau saudara datang harga 20.000, kalau saudara kasih senyuman dia bisa turun 15.000. Dari senyuman yang kita berikan akan membuat sukacita bagi orang lain. Sukacita itu akan membuat orang luluh hati dan dia bisa memberi. Amin, saudara-saudara. Jadi sukacita ini, kegembiraan ini kita taruh terus di dalam setiap hati kita, dalam hati kita. Supaya apa? Supaya menjadi baik. Ketika berkomunikasi ada kegembiraan, ada sukacita, ada senyuman, maka di sana komunikasi itu akan terjadi dengan baik. Komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, pasti tujuan kita akan menjadi baik. Entah bisnis dan lain-lain, semua akan berjalan baik kalau didasari dari kegembiraan. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk selalu bergembira.
Bukan berarti saya bilang tidak boleh marah, tidak boleh sedih. Boleh, tetapi tidak berkelanjutan. Sedih selesai, langsung kegembiraan kejadian, hilang. Masalah datang, sedih, kekhawatiran datang, langsung kegembiraan datang kejadian. Jadi tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang nampak hanya kegembiraan. Dan orang yang bergembira adalah orang yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya.